Apakah Anda sering merasa seperti pikiran Anda berputar-putar tanpa henti, memikirkan hal yang sama berulang-ulang? Jika iya, Anda tidak sendirian. Berpikir terlalu banyak itu ibarat ada aplikasi yang berjalan tersembunyi di ponsel Anda, pelan-pelan menghabiskan baterai. Ini bisa membuat Anda lelah dan tanpa disadari bisa mengganggu ketenangan pikiran Anda. Dari mengungkit kembali kenangan lama sampai membesar-besarkan masalah kecil, mari kita lihat bagaimana terlalu banyak berpikir bisa mengganggu hari Anda. Nomor 1, mengubah kenangan. Ketika kita terlalu banyak berpikir, seringkali kita hanya ingat hal-hal negatif dari suatu kejadian. Kita mungkin terus-menerus memikirkan kejadian itu, selalu memikirkan kesalahan atau apa yang seharusnya kita lakukan dengan cara yang berbeda. Akibatnya, ingatan kita tentang kejadian itu jadi tidak akurat. Hal-hal baik yang terjadi jadi kurang terlihat, sementara kesalahan, momen tidak nyaman, atau hal-hal buruk lainnya jadi lebih menonjol dalam pikiran kita. Padahal, sebenarnya kejadian itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi, karena kita terlalu fokus pada hal negatif, kita jadi sulit untuk melihat gambaran besar dari kejadian tersebut secara utuh. Nomor 2, kehilangan gambaran besar. Ketika kita terlalu banyak memikirkan, kita seringkali hanya terjebak pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan lupa melihat keseluruhan situasi. Contohnya saat kita sibuk merencanakan sebuah acara, kita bisa saja terlalu sibuk memilih warna atau mengatur dekorasi. Sampai-sampai kita lupa memperhatikan hal-hal yang lebih penting, seperti jumlah tamu yang bisa diakomodasi atau biaya yang harus kita keluarkan. Kebiasaan ini juga bisa berdampak pada keputusan besar dalam hidup kita. Dalam sebuah hubungan, kita mungkin hanya memperhatikan hal-hal kecil yang kurang dari pasangan kita dan tidak melihat kebaikan besar yang mereka miliki. Di tempat kerja, kita mungkin terlalu sibuk dengan tugas-tugas sehari-hari atau drama kantor yang sepele, dan akhirnya kita kehilangan pandangan terhadap tujuan-tujuan besar yang ingin kita capai. Singkatnya, terlalu banyak berpikir bisa membuat kita tidak melihat keseluruhan situasi karena kita terlalu terpaku pada detail-detail kecil. Nomor 3, intuisi terganggu. Bayangkan intuisi Anda seperti teman yang selalu siap memberikan nasihat. Namun, ketika kita terlalu banyak berpikir, kita seakan-akan menutup suara teman itu sehingga kita mulai meragukan naluri kita sendiri. Jika kita selalu menganalisis setiap keputusan dan meragukan setiap naluri, kita akhirnya tidak bisa lagi mengandalkan perasaan kita. Ketika kita kehilangan koneksi dengan intuisi kita sering merasa ragu-ragu dan bingung, yang sebenarnya hanya membuat hidup kita menjadi lebih rumit tanpa alasan yang jelas. Nomor 4, kecemasan meningkat. Bayangkan pikiran kita seperti kebun. Jika kita terlalu banyak berpikir, kebun itu bisa tumbuh penuh dengan tanaman kecemasan. Kita bisa jadi terlalu asik dengan pikiran kita sendiri, sampai kita lupa apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, dan ini malah membuat rasa takut kita semakin kuat. Kita mungkin jadi terlalu memperbesar masalah kecil, membayangkan skenario terburuk, atau terlalu khawatir tentang pandangan orang lain terhadap kita. Pikiran yang terus-menerus berputar ini bisa membuat kita selalu waspada, seolah-olah setiap hari kita harus siap menghadapi tekanan yang tidak pernah berakhir. Nomor 5, sulit menemukan solusi. Walaupun memikirkan masalah dengan seksama itu penting untuk menyelesaikan masalah yang rumit, terlalu banyak berpikir malah bisa menghalangi kita. Ini bisa membuat kita kesulitan melihat jawaban yang sebenarnya sering ada tepat di depan mata kita. Bayangkan seperti berada di tengah kabut tebal. Semakin kita mencoba untuk melihat dengan jelas, semakin kabur semuanya terlihat. Keruwetan pikiran ini bisa menghalangi kita dari mendekati masalah dengan kepala yang dingin dan jernih, dan akhirnya kita hanya mendapatkan solusi yang tidak begitu bagus dan perasaan frustrasi yang bertambah. Nomor 6, kehilangan kepercayaan diri. Apakah Anda pernah merasa seolah-olah Anda sedang berjuang melawan rasa percaya diri Anda sendiri?
Berpikir terlalu banyak bisa menjadi musuh yang tak pernah lelah, selalu mempertanyakan setiap tindakan, keputusan, dan nilai yang Anda pegang. Ini ibarat memiliki pengkritik dalam diri yang tak henti-hentinya berbicara, selalu siap untuk menunjukkan setiap kekurangan yang Anda pikir Anda miliki, dan menjauhkan Anda dari rasa percaya diri yang dulu Anda miliki. Sayangnya, keraguan diri yang terus-menerus ini memperkuat perasaan tidak mampu, yang berdampak pada cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan dunia di sekitar Anda. Nomor 7, sulit percaya pada orang lain. Berpikir terlalu banyak bisa membuat kita ragu-ragu untuk membangun hubungan yang erat dengan orang lain. Kadang-kadang, kita bisa terlalu sibuk menganalisis niat seseorang sampai kita mulai meragukan mereka, bahkan ketika sebenarnya mereka tidak memberikan alasan untuk itu. Kita bisa jadi terlalu waspada dan curiga, sampai-sampai kita enggan untuk membuka diri, berbagi hal-hal pribadi, atau menunjukkan sisi lemah kita kepada teman atau pasangan yang baru. Kita mungkin juga ragu untuk memulai hubungan baru atau mundur ketika ada orang yang tertarik pada kita. Pada intinya, terlalu banyak berpikir bisa membuat kita yakin bahwa orang lain punya niat tersembunyi atau mereka pasti akan mengecewakan kita pada akhirnya. Nomor 8. Menghambat diri sendiri tanpa sadar. Kadang-kadang, tanpa kita sadari, kita bisa menghalangi diri kita sendiri. Pikiran kita mungkin mencari alasan untuk tidak mengambil kesempatan atau merasa kita tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Rasa takut akan sukses atau perasaan tidak berharga bisa membuat kita mundur di momen penting, menunda-nunda, atau tidak berusaha sekuat tenaga. Ini sebenarnya adalah cara kita melindungi diri dari kegagalan atau kekecewaan, tapi sayangnya, hal ini malah menghambat kita dari mencapai kemampuan terbaik kita. Nomor 9. Terperangkap dalam penyesalan. Mengingat-ingat keputusan yang sudah lalu bisa membuat kita terjebak dalam siklus penyesalan yang tidak berakhir. Seperti seorang penjelajah waktu yang hanya bisa kembali ke masa lalu untuk melihat kesalahannya, kita bisa terus-menerus memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Fokus pada apa yang bisa berubah dari masa lalu bisa menghalangi kita dari maju dan menikmati saat ini. Keputusan yang sudah lalu bisa menjadi beban, membuat kita sulit untuk mengambil keputusan baru dengan percaya diri. Daripada belajar dari masa lalu, kita malah terjebak di dalamnya, yang pada akhirnya hanya menghambat pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan kita. Nomor 10. Menjauh dari lingkungan sosial. Ketakutan akan penilaian atau salah bicara bisa membuat kita ingin menjauh dari kegiatan sosial. Seperti ada suara dalam pikiran kita yang bilang lebih baik sendiri saja supaya terhindar dari rasa malu atau salah paham. Tapi, kalau kita terus-menerus menyendiri, kita jadi terisolasi dan kehilangan dukungan, kebahagiaan, serta berbagai perspektif yang bisa kita dapat dari berinteraksi dengan orang lain. Menjauh dari lingkungan sosial ini malah memperkuat kebiasaan overthinking dan membuat kita semakin merasa kesepian dan sering merenung sendiri. Overthinking atau berpikir terlalu banyak bisa sangat mempengaruhi perasaan, pemikiran, dan tindakan kita. Ini bisa berdampak pada banyak aspek kehidupan, mulai dari rasa percaya diri hingga hubungan dengan orang lain, bahkan sampai pada cara kita membuat keputusan. Menjadi lebih sadar tentang bagaimana overthinking mempengaruhi kita, bisa membantu kita mengenali saat kita mulai terjebak dalam pola pikiran yang tidak produktif. Yang penting adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara memikirkan sesuatu dengan hati-hati dan memikirkannya terlalu jauh. Dengan berlatih, kita bisa belajar membedakan antara kekhawatiran yang tidak masuk akal dengan pemikiran yang benar-benar bermanfaat. Menggunakan strategi yang sederhana, seperti lebih sadar akan diri sendiri, fokus pada fakta yang nyata bukan hanya dugaan, dan menetapkan batasan untuk waktu kita merenung, bisa membantu kita mengurangi dampak negatif dari overthinking. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-temanmu, biar kami bisa buat konten seru lainnya. Klik subscribe untuk lebih banyak video keren seperti ini, dan tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan update dari kami. Dan cek video kami yang lain untuk tambah wawasan tentang topik-topik menarik lainnya. Terima kasih.